Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Gimana kabar kalian hari ini? Halo? Baik. Baik ya. Baik, Kak. Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kondisi kesehatan, di mana kalau saya lihat ya, secara deadline-nya ini sudah masuk bulan Juni, tinggal menghitung hari lagi. Yang saya tahu, Poltekim itu sudah pengumuman apa namanya tuh administrasi ya, benar nggak? Poltekim. Iya, Kak. Oke, jadi udah tahu kan kapan SKD-nya dimulai. Jadi dimohon untuk tetap jaga kondisi kesehatan, jangan apa namanya tuh jangan sampai sakit lah kayak gitu. Ya itu sangat mengganggu banget nanti takutnya. Oke, hari ini kita mau membahas soal TWK, tapi karena hari ini memperingati hari lahirnya Pancasila, saya mau mengadakan pretest seberapa jauh sih anak-anak milenial mengenai tentang pengamalan Pancasila. Nah, kalian tahu aplikasi Quizizz? Tahu, Kak. Tahu ya. Oke. Silakan nanti kalian masuk ke ke Quizizz, masukkan kode gamenya. Saya taruh di chat. Atau masukkan linknya. Ada 10 soal tentang pengamalan Pancasila. Coba, saya mau ngetes dulu nih. Kira-kira kalian paham nggak? Ayo, mari kita pretest dulu ya. Iya. Sebelum bahas. Baru ada 3 siswi. Dari berapa nih? 36. Berarti dikurang 2, 34 ya. Ada linknya? Ya, itu ya linknya. Saya tunggu sampai berapa ya? Sampai berapa season ya? 16. 17. Di 1. Langsung 41. Oke, kita mulai saja ya. Selamat. Yang baru masuk nggak apa-apa, tapi nanti masukin kodenya aja ya. Selamat mengerjakan.
Waduh, kok peringkatnya begini ya? Coba masukin kode gamenya aja. Ini nih, masukin kode gamenya. 889240. Kalau di kalian tuh langsung enter kode, enter kode. Kok gini sih? Wah, coba kalau nggak bisa masukin linknya atau masukin enter kodenya aja. Coba masukin. Kalian nanti langsung enter kode aja, nggak usah daftar. Masukin kodenya 889240. 39%. Ternyata generasi milenial masih belum paham nih dengan nilai-nilai Pancasila. Yang udah selesai gimana coba soalnya? Susah atau gampang? Banyak ya? Berarti harus rasa. Susah atau gampang? Menurut kalian? Oh, ada yang angkat tangan. Kenapa angkat tangan, Ersa? Apa jaringan ya? Ayo, Ersa, kenapa angkat tangan? Raise hand. Fikri, kenapa angkat tangan? Susah apa gampang? Connecting to audio. Susah. Apa nih? Izin Kak, kunci jawabannya itu udah benar semua. Benar. Kenapa? Coba. Ntar kita bedah dulu sebentar. Oke? Kita bahas ya. Terkecoh kalian. Tunggu 1 menit lagi aja, Kak. Oh, tunggu 1 menit. Ini soalnya ini kedap-kedip mulu, kenapa ya? Dia itu Kak update Kak, kalau pesertanya banyak dia kan setiap waktu itu kan dia naik peringkatnya Kak, berubah-berubah gitu naik peringkatnya. Kalau kebanyakan kayak gitu Kak, kalau pesertanya lebih dari 50 hampir 100 gitu. Kalau live kayak gitu Kak. Iya. Siapa tadi tuh? Kalau misal tadi nggak pakai helm, itu kan sila kelima sebenarnya. Bentar. Sambil menunggu, biar kalian percaya dengan saya. Bentar ya.
Ayo pada on mic dong. Ramai banget di grup chat. Iya, Denny soalnya Yang jebak ya. mendengarkan Iya. Spotify agak bingung. Ah, ini Sofi, dengerin seperti Spotify halnya ya. dengan kasus yang lagi viral ini tentang cover-cover lagu. Orang-orang yang mengcover lagu itu sebenarnya melanggar Pancasila atau enggak? Menurut kalian? Ayo. Orang yang mengcover lagu kira-kira melanggar Pancasila atau enggak? Coba. Pernah dengar nggak kasusnya? Ada orang yang memparodikan nyanyi lagu, merendahkan lah musisi. Nah, tentang hak cipta. Kira-kira melanggar Pancasila nggak? Nah, ada yang bilang melanggar, ada yang nggak tahu. Ini nanti nyampe 13-16 aja, Kak. Berarti 13-16. Apa? Nyampe 13-16 kuisnya ditutup aja, Kak. 13-16 ya? Iya. Oke. Ada yang bilang melanggar Kak. Melanggar sila kelima. Sila kedua. Sila kedua. Bagus, nggak apa-apa. Ini mumpung sekarang kita sedang memperingati hari lahirnya Pancasila. Supaya kalian tahu nih, jangan posting selamat hari lahirnya Pancasila. Kalian sendiri nggak tahu nilai-nilai Pancasila itu kayak gimana sih? Cara mengamalkannya kayak gitu. Nah, oke. Saya akhiri dulu nih sebentar. Ya. Juara satunya siapa nih? Nadila. Juara duanya Kevin. Juara tiganya Kiran. Oke, selamat buat para pemenang. Kita bahas satu persatu. Pertama, mendengarkan musik dari aplikasi Spotify. Ya, nanti kita ada lagi setelah pembahasan soal ya. Post test. Mendengarkan musik dari aplikasi Spotify atau Joox itu salah satu pengamalan sila keberapa? Nah, ingat ya, aplikasi, bukan di-download. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengamalan sila kelima, padi dan kapas. Di dalam pengamalan sila kelima itu dikatakan nih, saya kasih tahu nih, saya nggak asal ngomong ya, kayak gitu. Saya ada buktinya. Nih. Nah, poin 10 dikatakan, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Artinya apa? Artinya ketika kita mendengarkan musik lewat aplikasi Spotify atau Joox atau apapun aplikasi lainnya, kita sudah berperan penting untuk menghargai hasil karya orang lain. Kayak gitu. Sama seperti halnya kalian membeli buku. Kalau kalian beli bukunya lewat Shopee, lewat Lazada, itu sama saja kalian tidak menghargai hasil karya orang lain. Kayak gitu. Nah, jadi ini udah jelas banget ya. Kalau mendengarkan lagu lewat aplikasi Spotify, itu termasuk pengamalan sila kelima, padi dan kapas. Seperti itu. Ya, nanti ya. Oke. Nomor 2. Indonesia mendatangkan barang dari luar negeri untuk kebutuhannya di negaranya. Ini pengamalan sila keberapa? 37 siswa yang salah. Ayo. Mendatangkan barang ya.
bekerja sama artinya. Arti dari maksud soal di sini adalah Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk mendatangkan barang. Berarti namanya impor barang. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengamalan sila kedua rantai. Nah, kenapa sila kedua, Kak? Kita balik lagi ke butir pengamalan. Di sila kedua ini poin ke-10 juga mengatakan mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini poin penting. Makanya di situ dikatakan mendatangkan barang itu salah satu wujud bekerja sama dengan bangsa lain. Beda halnya dengan mengirimkan pasukan Garuda. Kalau mengirimkan pasukan Garuda, berarti itu salah satu bentuk pengamalan sila ketiga, kayak gitu. Itu perbedaannya. Ya. Kayaknya sila 5 deh, Kak. No, bukan. Nah, ini bekerja sama dengan bangsa lain. Itu poinnya, ya. Oke. Kita lanjut ke soal ketiga. Nah, seorang oknum polisi membuka pelayanan pembuatan SIM melalui jalur belakang. Salah satu wujud pelanggaran Pancasila. 18 siswa yang salah. Ingat ya, ini lewat jalur belakang, bukan lewat jalur apa sih namanya dengan semestinya ya. Kira-kira sila keberapa menurut kalian? Ayo. 5, 2, Kak. 5, oke. Jawabannya adalah sila kelima. Kenapa? Di sini ada kalimat melalui jalur belakang, artinya oknum polisi ini sudah merugikan orang lain. Nah, artinya melakukan kegiatan pungli, pungutan liar. Nah, di sini di butir pengamalan Pancasila, sila kelima dikatakan ada salah satu poinnya. Nah, pemerasan, tidak menggunakan hak milik untuk bersifat pemerasan. Nah, pemerasan di sini contohnya ya kayak tadi. Nah, buat SIM lewat jalur belakang itu termasuk salah satu bentuk pemerasan. Walaupun pada kenyataannya banyak orang Indonesia yang melakukan hal tersebut. Kayak gitu. Nah, jadi iya tentang keadilan. Kayak gitu nih ya. Poinnya adalah pemerasan. Kayak gitu. Nah, kalian termasuk salah satunya enggak? Nah, buat SIM lewat jalur belakang. Nah, atau lewat tes juga. Nah, silakan tanyakan sama diri kalian. Kalau kalian sendiri yang melakukan, berarti kalian sudah melanggar Pancasila. Kayak gitu. Kalau sama-sama mau masuk ke... Nah, di sini kan poinnya adalah polisinya yang membuka pelayanan. Kayak gitu. Nah, jadi dari oknum polisinya dulu nih, yang sudah ada niat untuk melakukan pemerasan. Kayak gitu. Kalau seandainya dari diri kita, nih, misalnya kayak gini deh, saya kasih contoh sederhana. Kalian ditilang sama polisi, tiba-tiba kalian bilang sama polisinya, Pak, kita damai ya Pak, saya punya duit 50.000. Kalian sudah melanggar sila keberapa kira-kira? Ayo. Berdamai saat ditilang. Pelanggaran sila keberapa? Ayo, ini sering banget nih terjadi nih. Ayo. 5, 2. Ayo, saya mau dengar dulu nih. Tadi ada yang jawab 4. Yang 4 bisa ngasih alasan nggak? Yang 5 bisa ngasih alasan nggak? Coba, harus bertanggung jawab nih. Ayo. Ayo, yang kebanyakan 5. 4 karena nggak tata aturan yang ada. 2, kenapa 2? Ayo. Karena nggak beradab. Mungkin. Kayak gitu sering banget tuh dengernya. Yang 5, kenapa? Ayo. 5 karena nyogok. Nah,
Jawabannya adalah sila keempat. Kenapa sila keempat? Karena poinnya adalah dari diri kita nih. Kita ingin melakukan penyuapan. Itu namanya salah satu bentuk penyuapan. Ya, berdamai saat ditilang salah satu bentuk penyuapan. Nah, di dalam Pancasila, sila keempat dijelaskan bahwa, nih ya poinnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Berdamai dengan polisi saat ditilang memaksakan kehendak nggak menurut pendapat kalian? Ayo. Ayo. Berdamai saat ditilang termasuk memaksakan kehendak atau tidak? Ayo. Tentu saja pasti memaksakan, ya kan? Memaksakan kan? Biar nggak ditilang kayak gitu. Nah, berarti ini termasuk kategori penyuapan. Nah, beda halnya dengan polisinya yang mintain duit. Kalau polisinya yang mintain duit duluan, berarti polisinya sudah melanggar sila kelima, melakukan pemerasan kepada kita. Itu perbedaan. Jadi dilihat, kalau ada soal yang kayak begini, lihat konteks permasalahannya seperti apa. Jangan dilihat mentang-mentang ini merugikan orang lain, ya udah sila kelima aja kayak gitu. Belum tentu juga sila kelima, bisa saja sila keempat kayak gitu. Jadi dilihat dari konteksnya, ya. Kalau dari diri kita duluan nih, diri kita duluan yang pengen melakukan suap, berarti kita sudah melanggar sila keempat. Tapi kalau polisinya duluan yang mintain duit ke kita, yang ditanyakan polisinya sudah melanggar sila keberapa? Berarti polisinya melanggar sila kelima. Kenapa sila kelima? Karena di sila kelima itu ada kalimat pemerasan. Kayak gitu. Ya. Mana ini ya? Pemerasan. Nah, ini dia. Poin nomor 6. Nah, kalau misalnya nggak pakai helm, Kak, kira-kira melanggar sila keberapa nggak pakai helm? Ayo. Nggak pakai helm. Sila keempat, Kak. 5. Oke. Jawabannya, tidak memakai helm itu ataupun melanggar aturan termasuk pelanggaran sila ketiga. Kenapa sila ketiga? Poinnya ini nih. Ya, saya kasih. Nah, poin nomor 5, kalian simak baik-baik. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Contohnya adalah, kalau kalian belum bisa menjaga dunia, kalian bisa melakukan dari hal yang paling kecil. Yang paling kecilnya apa? Mematuhi peraturan yang ada. Peraturan di rumah, di sekolah, di masyarakat, di negara, itu sudah menjaga ketertiban dunia. Jadi, intinya gini, kalau kalian tidak memakai helm, melanggar lalu lintas ya, itu termasuk pelanggaran sila ketiga. Oke? Itu poinnya. Ya. Iya, betul. Jadi sila ketiga ini lebih kaitannya terhadap aturan, ya. Aturan itu gini, kalau kalian belum bisa menjaga ketertiban dunia, kalian harus mematuhi peraturan. Nah, peraturan dimanapun kalian berada, kayak gitu. Ya, konteksnya akan berbeda kalau kalian melawan arah saat berkendara. Pelanggaran sila keberapa? Ini konteksnya akan berbeda seperti itu. Ayo. Sila ketiga, Kak. Sila ketiga, kelima. Ayo. Ayo. Kenapa memilih sila ketiga? Saya mau mendengar dulu nih dari sila ketiga.
nggak taat aturan Kak. Kalau ngelawan arah. Pernah nggak kalian melakukan kayak begitu? Kalau kepepet Kak, pasti pernah. Kalau lagi buru-buru, pasti pernah Kak. Nah, jawabannya adalah melawan arah. Melawan arah saat berkendara itu termasuk pelanggaran sila kelima. Kenapa kelima? Di situ di sila kelima ada poinnya tentang ini nih. Nih, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh, Anda berhak memperoleh kenyamanan berkendara, tapi hukumnya wajib menaati peraturan lalu lintas. Nah, kayak gitu. Jadi, intinya kayak begini, kita nggak boleh merugikan hak orang lain. Kita punya hak, nah jadi kita harus bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak itu apa sih? Hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Contoh, hak kita itu adalah nyaman berkendara. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menghormati hak orang lain, hak pengendara lain. Jadi kalau kalian melawan arah, sebenarnya kalian sudah merugikan orang lain, kayak gitu. Sudah sudah tidak ada menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, seperti itu. Lisa Tauli, silakan coba. Ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya dong. Ya. Kalau misalkan ada polisi nih menilang kita, terus dengan cara ngambil kunci motor itu, nah itu melanggar sila keberapa ya Kak? Oke, kalau sebenarnya polisinya itu mengambil kunci motor ya, itu termasuk sebenarnya sudah termasuk kategori pelanggaran ya. Pelanggaran dalam arti bisa saja sila ketiga, kayak gitu. Bisa saja dia sudah merugikan kita, pemerasan juga kayak gitu, atau mungkin lebih ke sila ketiga kayak gitu. Sebenarnya nggak boleh kalau kita itu ditilang kita diambil kuncinya. Nah, seharusnya lebih bijak polisinya itu mengatakan kita itu melanggar pasal berapa kayak begitu. Jadi kalau seandainya seperti itu, kalian jangan mau kunci kalian itu diambil seperti itu. Iya, betul. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih, Lisa. Kalau lawan arah malam-malam pas nggak ada orang, nggak ngerugin, itu Kak masih masuk sila kelima. Ya tentu saja lah masuklah, kayak gitu. Ya, mau itu kondisinya malam, kalian melawan arah, itu sudah merugikan orang lain juga, kayak gitu. Nah, termasuk juga dengan pedagang ya. Pedagang yang jualan di trotoar, pengendara sepeda motor yang berjalan di atas trotoar, itu termasuk pelanggaran sila kelima. Atau jangan-jangan kalian menyerobot antrian saat di Indomaret, saat di Alfamart, itu termasuk pelanggaran juga. Kayak gitu. Jadi, sila kelima ini lebih kaitannya dengan hak dan kewajiban. Nah, contoh kayak begini deh. Kalian minjemin duit ke teman, itu kalian sudah mengamalkan sila keberapa? Ayo, minjemin duit ke teman untuk modal usaha, termasuk sila keberapa? Sila kelima, Kak. Nah, sila kelima. Jadi ada hak dan kewajiban. Hak kalian apa? Hak kalian, uang kalian dikembalikan sama teman kalian. Kewajiban kalian apa? Kewajiban kalian adalah membantu teman kalian, menolong orang lain. Haknya teman kalian apa? Haknya teman kalian mendapatkan bantuan dari kita. Kewajibannya dia apa? Kewajibannya dia adalah mengembalikan uang kita, kayak begitu. Itu ada hak dan kewajiban, kayak gitu. Ya, itu poinnya. Oke? Ya, betul. Jadi intinya sila kelima itu harus ada hak dan kewajiban. Ingat ya, beda ini. Saya mau bedah nih. Bedain ya. Di sila kedua ada kalimat kayak begini. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban. Ingat ya, persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban, berarti dia termasuk sila kedua. Oke? Jadi ini lebih ke personal. Jadi kalian nggak boleh ngebully orang lain,
nggak boleh merendahkan orang lain, itu termasuk salah satu bentuk pengamalan sila kedua. Kayak gitu. Ya. Di sila keempat ada poin kayak begini. Nih, mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Nah, kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Berarti apa nih? Kedudukan ini berarti dalam ranah pemerintahan. Kita mempunyai hak dipilih, hak memilih, kayak begitu. Nah, hak bersuara, hak berpendapat, kayak begitu. Nah, kemudian kalau di sila kelima ada kalimat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi itu perbedaannya. Ya, ada 3 perbedaan. Sila kedua, sila kedua itu ada kalimat persamaan hak, persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban. Itu sila kedua. Kalau sila keempat, ada kalimat persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban. Kalau sila kelima, keseimbangan hak dan kewajiban. Itu perbedaannya. Kemudian, ya betul, sila kedua itu lebih ke manusianya. Yang dirugikan itu hanya 1 orang. Ya, ini perbedaan antara sila kedua dengan sila kelima dilihat dari individunya yang dirugikan. Kalau sila kedua, individunya itu hanya 1 orang yang dirugikan. Kayak gitu. Contoh, kalau kalian ngebully orang lain, berarti kalian sudah merugikan 1 orang. Kayak begitu. Ya. Tapi, kalau kalian misalnya apa ya, nggak mau bayar pajak, nggak mau gotong royong, parkir liar, berarti kalian sudah merugikan orang banyak. Kayak begitu. Iya, betul. Oke, ya. Kak, paham. Ya, itu perbedaannya. Jadi kalau sila sila kedua lebih individu. Tapi kalau sila kelima yang dirugikan itu rakyat Indonesia, lebih banyak orangnya yang dirugikan. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya, betul. Lanjut, kita lanjutkan. Bentar ya. Kita share lagi ke quizisnya. Sekarang ke berapa? Keempat ya? Nah, meminjamkan uang untuk keperluan sehari-hari. Ini tadi udah saya jelasin nih. Meminjamkan uang itu termasuk pengamalan sila kelima, padi dan kapas. 30 orang masih salah. Gak apa-apa, kita belajar kayak begitu. Ya. Nah, kalian pernah dengar nggak negara Vanuatu? Nggak pernah, Kak. Nggak pernah dengar. Oke, nanti kalian di kepulauan yang sebelahnya Papua Nugini. Ya, di Papua Nugini ya. Ya, Kak. Jadi gini, saya kasih ini dulu ya, latar belakangnya. Negara Vanuatu ini setiap tahun dalam sidang tahunan PBB ini selalu mengganggu kedaulatan Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara di mana negara Vanuatu ini bilang bahwa di Papua itu banyak pelanggaran HAM. Seharusnya Papua itu menjadi sebuah negara yang merdeka. Kayak begitu. Jadi Vanuatu ini mojok-mojokin PBB untuk Indonesia itu melepaskan Papua. Kayak begitu ya. Kalau kalian masih kurang percaya, silakan kalian browsing. Ada banyak diplomasi Indonesia yang menentang negara Vanuatu. Nah, berarti kalau ada sebuah negara yang mengganggu kedaulatan, ini termasuk pelanggaran sila kedua. Kenapa sila kedua? Nah, kenapa sila kedua? Karena di sini ada kalimat mengembangkan sikap hormat dan menghormati. Artinya apa? Kita harus menghormati kedaulatan negara lain. Kayak begitu. Tidak boleh kita ikut campur urusan negara lain. Nah, kayak gitu ya. Dan bekerja sama dengan negara lain.
Kayak gitu. Kalau yang nomor 9, ini artinya kita harus memberikan bantuan. Kalau ada negara yang tertimpa musibah, kayak begitu. Ya. Nah, jadi kalau poin dari negara Vanuatu ini adalah mengganggu kedaulatan, berarti dia termasuk pelanggaran sila kedua, sila rantai. Itu poinnya ya. Membayar pajak. Nah, membayar pajak ini adalah kewajiban kita. Berarti kalau ngomongin kewajiban, ya, berarti sudah masuk kategori sila kelima, padi dan kapas. Kayak gitu, ya. Kemudian lupa menegur. Nah, nomor 7, menurut kalian sila keberapa? 38 orang yang salah. Ayo. Lupa menegur. Menurut kalian sila keberapa sih? Sila kedua, Kenapa sila kedua? karena hubungan antara individu dan individu. Kenapa nggak masuk sila ketiga? Ayo. Kan nggak pakai helm. Lupa menegur ya. Lupa menegur. Ya, poinnya Kak menegur, Kak. Poinnya menegur. Poinnya menegur. Oke. Kalau kayak begini, ada kalimat nih. Berarti si Abdulnya ini yang ditanyakan. Tindakan Abdul yang lupa menegur Betran berarti sudah melanggar Pancasila sila kedua. Kenapa sila kedua? Dalam poin ke-8, sila kedua itu ada kalimat, kita itu harus berani membela kebenaran dan keadilan. Kayak gitu. Ya. Kalau ada teman yang nggak pakai helm, yang berbuat salah, kita harus berani membela kebenaran. Sekecil apapun ya, sekecil apapun kesalahannya itu, kita harus berani mengingatkan. Kayak begitu. Ya, misalnya ada teman yang menyontek, kita kita bilangin ke guru. Berarti kita sudah mengamalkan sila kedua. Kayak gitu. Itu poinnya, ya. Berarti ini termasuk pengamalan sila kedua. Kemudian xenocentrisme. Pernah dengar nggak? Xenocentris. Apa itu xenocentris? Nggak tahu xenocentris. Xenocentris itu sama dengan lebih suka produk luar negeri. Nah, ya. Berarti kalau kalian lebih bangga menggunakan produk luar, berarti kalian sudah melanggar Pancasila sila ketiga, tentu saja ya. Berarti jawabannya adalah pohon beringin, kayak begitu. Nah, etnosentris. Ada yang tahu nggak etnosentris apa? Etnosentris. Izin Kak, Ya, silakan. lebih mengutamakan kebudayaan daerah lebih tinggi daripada kebudayaan daerah yang lain. Oke, betul ya. Menganggap atau menilai budaya dia lebih unggul dibandingkan budaya lain, kayak begitu. Nah, merendahkan budaya lain berarti termasuk pelanggaran sila lebih ke budaya ya. Budayanya yang direndahkan. Ayo. 3. 3, betul. Sila ketiga. Kenapa nggak sila kedua? Karena di sini dia nggak ngomongin orang satu orang ya. Artinya dia nggak misal nih si A merendahkan si B karena budaya si B lebih jelek. Nah, berarti dia sila kedua. Tapi karena dia ada kalimat sikap etnosentris. Etnosentrisnya doang ya. Etnosentris itu merendahkan budaya lain dan mengunggulkan budayanya dia, berarti dia termasuk pelanggaran sila ketiga. Kayak gitu. Dan terakhir, mencuri barang orang lain. Ayo lo. Sila keberapa? Kira-kira? Sila ke-2 Kak. Pengambilan hak. Ayo, mencuri barang tadi. Ngomongin hak dan kewajiban. Berarti kalau udah ngomongin hak dan kewajiban, berarti termasuk merampas sila kelima.
Tapi Kak, satu juga bisa termasuk nggak Kak? Kan bagian agama gitu. Iya, dia nggak ngomongin tentang konteksnya agama kayak gitu. Misal, gini ya, saya kasih contoh perbedaannya kayak gini. Bom di tempat ibadah termasuk pelanggaran sila keberapa? Ke-1, Kak. Sudah jelas kan? Ke-1 dan ke-5. Nah, kalau ngomongin objeknya tempat ibadah, berarti dia sudah masuk kategori sila ke-1. Tapi Kalau kalau berhubungan dengan agama. iya, karena berhubungan dengan agama. Kalau objeknya kayak begini. Objeknya adalah peristiwa bom bunuh diri di Hotel JW Marriott. Pelanggaran sila berapa menurut kalian? Bom bunuh diri. Kedua, Kak. Sila kedua, Kak. Kedua. Apa kedua? Ayo. Karena kemanusiaan. Dia Nah, kan tidak karena di situ dia tidak ada rasa kemanusiaan. Kayak gitu. Bukan sila kelima, tapi karena dia nggak ada rasa kemanusiaan ya. Jadi di objeknya apakah tempat ibadah ataukah tempat umum kayak begitu. Kalau misalnya dia cuma mencuri doang, tidak ada sangkut pautnya tentang agama, berarti dia sila kelima kayak begitu ya. Sila kelima itu lebih kaitannya toleransi umat beragama, terus menghormati orang yang sedang beribadah, tidak memaksakan seseorang atas agama gitu ya. Kak, izin bertanya dong, Kak. Berarti Ya. dengan sama halnya kayak misalkan pemerintah disuruh ngasih bansos tapi malah ditilep sama negara sama oknum-oknum yang jahat gitu dong ya, Kak ya? Iya, betul. Berarti kalau misalnya kasus korupsi bansos, berarti kan merugikan orang lain tuh. Merugikan rakyat ya kan? Berarti dia termasuk sila kelima. Tapi kalau misalnya, tadi nih ya, seperti itu ya Lisa ya. Ya, Bang. hak dan kewajiban. Reina, bom bunuh diri di masjid. Nah, objeknya dulu lihat. Kalau tempat ibadah nih ya, berarti udah jelas nih, dia termasuk kategori sila ke-1. Kayak begitu. Itu perbedaannya. Objeknya. Nah, kalau bom bunuh diri misalnya, atau penyerangan di markas besar polisi misalnya. Nah, berarti kan itu termasuk juga kategori sila kedua. Kayak gitu. Nah, Itu nggak Oke. sila kelima ya Bang. Kalau misalnya datang ke Mabes Polres gitu. terus melakukan penyerangan gitu. Ya gitu. Itu kan ibaratkan dia melawan pemerintah gitu. Bukan itu konteksnya. Nah, kalau Bukan misalnya begitu, Bang. Benar. Hah? Iya, Bang. Kedua, Bang. Kemanusiaan. Karena sampai dia berbuat hal begitu karena nih, konteksnya adalah ini nih. Poinnya nih. Nah, poinnya adalah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Tenggang rasa, tepas selera, itu poinnya. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Itu poinnya. Jadi kalau misalnya orang lain dilakukan kekerasan, begal, misalnya nih begal, sampai melukai, berarti itu dia juga sudah melanggar sila kedua. Sila kelima dan sila kedua, kayak begitu. Dia sudah merampas hak orang lain, sudah menyakiti orang lain, berarti dia sudah melanggar dua sila, sila kedua dan sila kelima, kayak begitu. Ya. Tapi kalau misalnya ada kasus pembunuhan, berarti dia sudah masuk kategori sila kedua, kayak begitu. Ya. Nah, misalnya nih teman kalian nih setiap hari, setiap waktu ngingetin kalian untuk sholat misalnya, untuk beribadah. Pelanggaran nggak menurut kalian? Mengingatkan Nggak, orang untuk beribadah. Pelanggaran Dia nggak? malah mengamalkan sila ke-1 Kak. Menurut kalian? Bapak, ya kan dia mengingatkan untuk beribadah. Pengamalan sila kedua. Pengamalan sila ke-1 Kak. Atas siapa? Mengingatkan orang lain
untuk beribadah? Pengamalan atau pelanggaran? Amalan, Kak. Pengamalan. Karena baik. Oke, Tapi juga jawaban. pelanggaran sih takutnya tersindir gitu ya nggak sih, Kak? Yang merasa tersindir gitu. Mengingatkan orang lain untuk beribadah bisa pengamalan, bisa pelanggaran. Pengamalan itu contohnya mengingatkan satu kali doang. Lu udah sholat belum? Kalau belum, sholat sono. Sekali doang dia ngingetin. Berarti dia mengamalkan. Kalau mengingatkan terus-menerus, berarti dia termasuk pelanggaran. Kenapa pelanggaran? Nah, poinnya adalah ini nih. Ya. Agama dan kepercayaan itu hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Jadi nggak usah lah kita ikut campur masalah beribadah kayak begitu, ya. Nah, urusan individu dia dengan Tuhan kayak gitu. Jadi kita cukup mengingatkan satu kali doang kayak gitu. Kalau mengingatkan berkali-kali, berarti kita sudah masuk kategori pelanggaran. Pelanggaran sila sila ke-1 kayak begitu. Ada pertanyaan tentang pembunuhan massal, genosida, termasuk sila ke-5 menurut kalian? Ayo. Kedua, Bang. Ayo. Nah, udah jelas ya? Sila kedua. Di sini ada kalimat sikap saling mencintai sesama manusia. Tidak boleh menyakiti kayak gitu. Nah, berhubungan dengan kemanusiaan betul. Ya, itu konteksnya. Nanti saya kasih ini ya. Kasih bocoran ya. Pengamalan Pancasila tahun ini tetap ada 3 tipe soal nanti. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin nggak? Kalau misalnya melanggar peraturan lalu lintas gimana tuh, Kak? Kalau melanggar peraturan lalu lintas berarti dia termasuk pelanggaran sila ketiga. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau orang tua ngingetin anaknya sholat, ibadah kayak gitu terus-menerus berarti pelanggaran juga, Kak? Apa gimana? Apa beda konteks? Iya, sebenarnya sih udah termasuk pelanggaran ya. Cuman kalau misalnya orang tua ya sepatutnya ya kita juga harus menjalankan juga perintahnya kayak begitu ya. Kalau kalian berani melawan ya silakan saja. Tapi kalau kalian ya udahlah ngikutin aja kayak begitu. Nah nggak apa-apa, itu lebih bagus. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, tadi Kak, melanggar peraturan itu memang 3 ya, Kak? Kalau nggak 5 ya, kadang-kadang ada juga itu KJ jawabannya 5 itu, Kak. Lebih konteksnya sila ketiga. Kenapa sila ketiga? Tadi kan sudah saya katakan, kalau kalian belum bisa menjaga ketertiban dunia, kalian bisa mematuhi peraturan yang ada kayak begitu. Banyak ya, saya melihat juga banyak di akun-akun YouTube misalnya. Seharusnya sila ini, tapi dia jawab sila ini. Jadi agak sangat miris ya, sangat menyesatkan juga, tidak sesuai dengan butir pengamalan Pancasila. Karena kan saya sendiri kan guru PPKN ya, guru PPKN yang poinnya adalah harus mematuhi peraturan nih, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan kayak begitu. Jadi saya melihat dari 45 butir pengamalan Pancasila. Bukannya kelima, Kak, karena sila ini berhubungan dengan sama manusia dengan hukum. Bukan. Kalau sila kelima lebih kaitannya kepada merugikan hak orang lain, kayak begitu. Contoh halnya, kayak kalian melawan arah, kemudian kalian berkendara di atas trotoar, kalian berjualan di atas trotoar, itu sudah merugikan orang lain. Kalian parkir mobil sembarangan di rumah, di kompleks perumahan, itu termasuk pelanggaran juga. Sila kelima. Kenapa termasuk pelanggaran sila kelima? Karena kalian sudah merugikan hak orang lain. Kayak gitu. Nah, berani nggak kalian
ada tetangga kalian yang parkir mobil sembarangan, kalian tegur, Bapak melanggar Pancasila sila kelima. Kalau kalian berani, berarti kalian sudah mengamalkan Pancasila. Seperti itu. Kenapa, Lisa? Ada pertanyaan lagi? Izin Kak, bertanya, Kak. izin bertanya dong, Kak. Iya. Ini kalau misalkan contoh sila keempat itu apa aja ya, Kak? Oke. Contoh sila keempat. Kita bedah ya. Bentar. Yang pertama, sila keempat itu ngomongin tentang kedudukan. Berarti setiap orang itu sama kedudukannya di mata hukum, di mata pemerintahan, kayak begitu. Mempunyai hak, kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Misalnya contohnya mendapatkan pendidikan, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, penyuapan. Yang tadi saya katakan bahwa kalau kalian memberikan sejumlah uang kepada polisi, tentu saja kalian sudah memaksakan kehendak. Berarti kalian sudah merugikan hak orang lain. Mengutamakan musyawarah nih, misalnya bermusyawarah rapat. Nah, itu sila keempat. Kemudian yang paling penting adalah ini nih. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Contoh kayak begini. Kalian pernah lihat nggak demonstrasi bakar-bakar tempat umum? Sering ngelihat nggak kejadian-kejadian kayak begitu? Iya Kak, karena Sering, dia Kak. Sering. Iya Kak, kalau demo itu. Kalau demonya rusuh, demonya bakar-bakar tempat umum, bakar sepeda, bakar ban, itu termasuk tidak menggunakan akal sehat. Kalau kalian menyampaikan pendapat, ya gunakan akal sehat kalian. Kayak gitu. Nah, jadi dalam sila keempat, musyawarah itu konteksnya sangat luas ya. Bisa rapat, bisa demonstrasi, bisa apapun, menyampaikan pendapat di media sosial, ini harus menggunakan akal sehat dan hati nurani, kayak gitu. Kemudian musyawarah ini harus mengutamakan kepentingan bersama. Nggak boleh tuh mengutamakan kepentingan partai, pribadi, ataupun golongan. Walaupun pada kenyataannya sangat bertolak belakang. Kayak gitu. Nah, kemudian memberikan kepercayaan kepada wakil. Artinya apa nih? Kita harus menggunakan hak pilih kita. Suka tidak suka dengan wakil kita, kita harus mencoblos. Kayak gitu. Jadi kita mempunyai hak memilih dan dipilih. Kayak begitu. Jadi konteks dari sila keempat lebih kaitannya ke dalam musyawarah mufakat, kemudian tidak boleh melakukan penyuapan. Seperti itu. Ya. Kak, izin bertanya lagi dong. Ya, kenapa? Kalau misalkan kita golput gitu, berarti kita melanggar sila keberapa ya? Kalau kita golput, berarti kita sudah melanggar. Sebenarnya golput itu hak kita juga, hak kita, ya. Tapi sebagai warga negara Indonesia, kita jangan sampai golput. Kalau kalian golput, berarti kalian sudah melanggar sila keempat. Kenapa? Karena kalian tidak percaya kepada wakil-wakil kalian, kayak begitu. Nah, jadi kalau kalian nanti sudah berumur 17 tahun, silakan gunakan hak suara kalian. Suka tidak suka dengan wakil, dengan pasangan calon tersebut, kalian harus mencoblos. Gunakan hak suara kalian. Oke? Izin lagi dong, Kak. Bertanya, Kak. Sebentar. Saya mau bacain dulu. Ini dulu ya. Kalau membantu memadamkan kebakaran yang terjadi di rumah tetangga, sila keberapa coba? Ayo. Kedua. Sila kedua. Apa sila kedua? Kedua. Ya, Sila kelima juga bisa sih, Kak. Ya, Soalnya kan ada hak dan kewajibannya kita. Membantu. Lebih ke condong ke sila kedua, Kak. condong kedua Kak, membantu. Membantu sosial ya sih Kak. Oke.
Konteksnya Lima, Kak. baca poinnya nih ya, yang ditanyakan oleh Hiros ya. Memadamkan kebakaran. Kebakaran berarti musibah atau enggak menurut kalian? Iya. Musibah. Musibah. Kalau konteksnya musibah, berarti kita sudah mengamalkan sila kedua. Kayak begitu. Oke? Membantu memadamkan kebakaran yang ada di rumah tetangga. Berarti ini adalah pengamalan sila kedua. Nah, ini poinnya nih. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kayak gitu. Nah, cocok. Itu poinnya ya. Oke, sudah terjawab ya Hiros ya. Oke, kemudian Kak izin bertanya, untuk pelanggaran hukum kalau sila kelima itu dampaknya kebanyakan orang, dan kalau sila ketiga itu dampaknya ke diri sendiri. Oke, ya, betul ya. Kalau misalnya kalian melanggar hukum, berarti misalnya nih, contohnya, kalian menerobos lampu lalu lintas, berarti kalian sudah melanggar sila ketiga, ya, sudah tidak taat aturan. Tapi kalau misalnya kalian melakukan korupsi atau melakukan misalnya pemerasan atau bisa melakukan kegiatan apapun yang merugikan, nah itu termasuk sila kelima, kayak begitu. Nah, mana nih korupsi? Nah, mana korupsi? Nah, ini nih koruptor. Sikap adil terhadap sesama, kayak gitu, ya. Sila kedua, Kak, saya ada baca kalau dia berhubungan sama menaati aturan gitu termasuk pengamalan. Karena kan peraturan itu dibuat berdasarkan kita menghormati hasil musyawarah. Nah, kalau menaati aturan ya, kalau menaati aturan itu nggak ada kaitannya dengan hal musyawarah. Tapi kalau misalnya, ini ya kalau pendapat saya pribadi ya, poin yang dari sini nih, poin dari ini nih, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini artinya apa? Artinya ketika kalian mengadakan rapat itu dihasilkan sebuah keputusan, maka keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, harus lebih mengutamakan persatuan, kayak begitu. Nah, makanya di dalam musyawarah diutamakanlah kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, kayak gitu. Nggak ada titip-titipan partai politik, kayak gitu. Nah, ini juga nih, menerima, melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh kayak begini, misalnya, katakanlah perbedaan pendapat antara pelaksanaan misalnya upacara bendera. Kalian maunya hari Senin, tapi hasil musyawarah diputuskan hari Selasa. Maka kalian harus mempunyai rasa tanggung jawab menerima hasil keputusan, kayak begitu. Nah, jadi lebih kaitannya kalau menurut saya pribadi ya, kalau menaati peraturan itu lebih ke sila ketiga. Kenapa sila ketiga? Karena poin di sini sudah jelas banget nih. Kalau kalian belum bisa menjaga dunia, kalian bisa mulai dari yang terkecil. Contohnya mematuhi peraturan. Ini udah jelas banget nih, memelihara ketertiban dunia. Kayak gitu. Ya. Kak, izin bertanya, kalau pemerintah Indonesia ikut mendukung resolusi Majelis Umum mengecam invasi. Nah, ini termasuk sila ketiga juga, kayak begitu. Ya. Nah, sila ketiga nih, memelihara ketertiban dunia. Kalau di masa COVID-nya kayak gimana nih? Ya, konteksnya. Kalau Kak mau tanya, kalau banyak calon pegawai negeri yang mundur, wah, merugikan negara itu sila keempat atau sila kelima, Kak? Ayo, menurut kalian sila keberapa? Menambahkan kok yang soal yang PNS yang mengundurkan diri, tapi disuruh negaranya harus membayar semua kerugian negara katanya. Itu berarti melanggar pasal keberapa dan sila keberapa ya, Kak? Oke, gini konteksnya. Ini nggak bisa setengah-setengah ya, kita bikin suatu permasalahan harus jelas, harus clear. Kalau misalnya misalnya sebagai calon pegawai negeri tiba-tiba mengundurkan diri, nah padahal sudah jelas dia kan sudah tanda tangan di atas materai
bahwa ada aturan yang berlaku, maka sudah pasti dia sudah melanggar Pancasila sila ketiga, kayak begitu. Kenapa sila ketiga? Karena dia sudah tidak mematuhi peraturan, kayak gitu. Ya. Nah, tetapi kenapa kok Kak pegawai tersebut, calon pegawai tersebut harus membayar sejumlah uang? Nah, padahal kan sudah jelas di dalam pasal tersebut, kalau dia mengundurkan diri, ada resikonya. Makanya jangan sekali-sekali kalau kalian diterima di salah satu instansi, tiba-tiba kalian mengundurkan diri, itu sangat bahaya. Seperti itu. Jadi jangan sampai main-main nih tanda tangan di atas materai, kayak gitu, ya. Karena ini berkaitan dengan aturan yang berlaku. Ada pasalnya kalau kalian melanggar, ya. Butir Pancasila itu nggak usah dihafal sebenarnya ya, tapi kalian harus dipahami, kemudian dicari konteksnya. Ini lebih masuk ke sila keberapa ya, kayak gitu. Kalau memberi bantuan sosial kepada masyarakat miskin, nah ini sila keberapa Kak? Menurut kalian sila keberapa? Ayo. 2. Kelima. Kelima, Kak. 2, Kak. Soalnya itu kan lebih kemanusiaan. Bantuan sosial kemanusiaan 2. Ayo, bantuan sosial itu untuk korban bencana atau untuk bantuan sosial aja nih? Ayo. Bantuan sosial kan bisa banyak ya. Ada yang bantuan sosial bisa untuk korban bencana, ada bantuan sosial untuk di kampung-kampung. Nah, misalnya. Ayo. Ketemu UMKM itu kan bantuan sosial juga itu. Iya. Nah, ayo, bantuan sosial itu banyak ya konteksnya. Bantuan sosialnya itu kayak gimana dulu nih? Ayo, coba diperjelas nih. Siapa namanya? Tabita. Ayo. Bantuan sosialnya itu kayak gimana? Bantuan sosial. Bantuan sosialnya Kak kayak misalnya ngasih sembako gitu, Kak. Iya, saya paham. Maksudnya konteksnya itu dalam hal musibah kah? Atau hanya misalnya untuk membantu saja nih, kayak gitu. Ayo. Kayak membantu aja gitu, Kak. Enggak karena musibah. Enggak karena musibah, berarti lebih sila kelima. Kalau untuk kaitannya kepada bantuan sosial akibat musibah, berarti dia sila kedua. Kayak gitu. Ya, tadi sudah saya jawab ya. Jadi kalau lebih kaitannya tuh ke pengamalan mematuhi peraturan itu lebih ke sila ke 3 ya, seperti itu. Menjaga kelestarian lingkungan. 5. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Pernah nggak dengar kayak begitu? Enggak. Sila ke berapa? 5, Kak. 5. Ini satu Pancasila nih. Jawabannya adalah, pasti kalian terkejut. Jawabannya adalah sila ketiga. Kenapa sila ketiga? Nih. Ya. Mengembangkan rasa kebanggaan. Kalau kalian buang sampah sembarangan, ada rasa kebanggaan nggak? Enggak. Nah, contohnya adalah menjaga sumber daya dan kelestarian bumi. Jadi intinya adalah kita nggak boleh tuh buang sampah sembarangan. Kalau kalian buang sampah sembarangan, berarti kalian nggak bangga sebagai warga negara Indonesia. Kayak gitu. Udah jelas nih ya. Berarti kalau buang sampah sembarangan konteksnya lebih sila ke 3. Kayak gitu. Izin Kak, kalau menjaga kelestarian bumi untuk anak cucu itu masih sila keberapa, Kak? Tetap sila ketiga. Kayak gitu. Tetap sila ketiga. Nah, menjaga sumber daya dan kelestarian bumi itu termasuk sila ketiga. Mau itu anak cucu kita nanti, tetap pengamalan sila ketiga. Kayak gitu. Kak, mau nanya lagi dong, Kak.
Ya, Kalau misalkan kita mendapatkan KDRT gitu ya, itu melanggar sila keberapa ya? kalau KDRT sudah jelas banget nih. Sila ke Pukul itu dah nggak kemanusiaan itu. nah, saling mencintai sesama kayak gitu. Relawan kemanusiaan negara yang sedang berkonflik. Sila keberapa? Relawannya ya. Relawannya. Contoh kita nih di negara Palestina sedang terjadi perang. Kita sebagai relawan kemanusiaan kita terbang ke Palestina. Kita mengamalkan sila keberapa? Dua. Kedua, Kak. Nah, betul. Nah, kenapa sila kedua? Di sini ada kalimat bangsa Indonesia. Bangsa loh. Bukan negara ya. Bangsa itu banyak ya orangnya kayak gitu. Merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia kayak gitu. Berarti apa? Kalau ada negara yang sedang membutuhkan, kita perlu membantunya kayak gitu. Jadi relawan, mengirimkan donasi kayak gitu. Nah, oke. 1 jam nih kita bahas Pancasila doang. Gokil ya. Saya kunci Kak roomchatnya Kak. 1 jam ya. Karena tadi pesertanya PDF-nya nanti bisa dibagikan tuh Kak. Ya, nanti saya kirimkan ke Kak siapa namanya? Ya, Kak Mamat. Kak Mamat ya. Oke, hari ini kita bahas soal ini nih. Ya, kalian sudah mengerjakan belum? Gak pernah di-share, Kak. Udah tuh. Sebagian besar udah saya share loh ke grup. Pasti kalian udah pada ngerjain, banyak yang ngerjain gitu. Untuk yang minta PDF-nya, nanti PDF-nya kakak share ke grup paket bimbel premium ya. Siswa paket bimbel premium sama yang daftar paket pre-out berbayar. Gitu. Buat yang minta PDF kayak tadi, yang PDF tentang butir-butir Pancasila, nanti di-share-nya di situ. Ke grup-grup paket premium, sama paket bimbel premium sama paket pre-out berbayar. Terus yang mintanya record, ini nanti recordnya diupload ke channel YouTube-nya ya. Cari aja Hore Digital, nanti diupload di situ. Kemungkinan diuploadnya besok pagi ya. Besok pagi atau besok siang. Kalau yang udah subscribe, nanti ada notifnya kok. Ini room chatnya kakak buka lagi. Tadi soalnya sampai 95 peserta dan banyak banget chatnya, jadi takut nggak keburu, makanya kakak tutup dulu gitu. Sekarang untuk untuk pertanyaan bisa bahas untuk yang latihan soalnya ya. Mengenai latihan soal. Kalau mengenai Pancasila tadi mungkin nanti bisa di akhir. Silakan Kak, langsung dibahas aja. Oke ya. Kita lanjutkan. Nah, gini. Saya pengen kalian itu jangan menghafal ataupun menghafal kunci jawaban. Kalau menghafal kunci jawaban, habislah kalian. Tapi cari kata kunci dari salah satu soal tersebut. Contoh kayak begini. Bhinneka Tunggal Ika telah dirumuskan. Oke. Telah dirumuskan menjadi semboyan NKRI. Nah, ya, menjadi semboyan NKRI. Apa arti Tunggal Ika? Nah, ketunggal ikaan. Apa arti dari ketunggal ikaan? Apa artinya? Nah, Cita-cita bangsa. jawabannya adalah yang B, bukan ya? Yang B, cita-cita kebangsaan. Saya pengen kasih tahu kayak begini. Ini catatannya ya, biar kalian tahu nih. Mungkin nggak diajarkan sama guru kalian. Bhinneka Tunggal Ika itu dicetuskan oleh tiga tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, kemudian ada Soekarno, Sultan Hamid II bukan? Kalau Sultan Hamid II adalah yang menulisnya. Nulis ya, Kak, di daun apa itu ya, Kak? Kemudian ada I Gusti Bagus Sugriwa. Nah, ketiga tokoh inilah yang mencetuskan Bhinneka Tunggal Ika kayak gitu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini pertama kali dicetuskan oleh 3 orang tokoh ini kayak gitu. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika ini mempunyai sebuah prinsip. Nah,
prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin kalian udah pernah membaca ya. Yang pertama itu artinya Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sekretarian, tidak bersifat sekretarian atau eksklusif. Apa itu eksklusif atau sekretarian? Ayo, sekretarian atau eksklusif? Ayo. Khusus ya, khusus bukan? Sekretarian atau eksklusif itu artinya ini nih, menganggap dirinya paling benar dan merendahkan orang lain. Nah, ini orang-orang yang bersifat sekretarian kayak gitu ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu nggak merendahkan orang lain, nggak boleh merendahkan. Tapi Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif. Inklusif itu artinya menghormati orang lain, saling menghormati orang lain. Nah, kemudian yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bersifat divergen. Nah, divergen itu artinya pecah ya. Nah, perpecahan. Tapi Bhinneka Tunggal Ika bersifat namanya konvergen. Konvergen itu artinya menyatukan. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika itu tidak bersifat formalitas. Pernah nggak ngelihat baliho? Ya kan, ada seorang tokoh politik. Nah, saya nggak bisa sebutlah namanya. Ya kan? Ngomongin Bhinneka. Bhinneka Tunggal Ika itu nggak ngomongin tentang formalitas doang. Nah, tidak boleh bersifat formalitas. Kayak gitu. Nah, tidak bersifat formalitas. Hanya sebatas semboyan saja, tapi kita harus menghayati. Nah, kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat terbuka. Nah, terbuka di sini nanti akan ada, pernah dengar proses namanya asimilasi dan akulturasi nggak? Apa bedanya asimilasi dengan akulturasi? Asimilasi tidak menyaring. Asimilasi itu apa sih? Akulturasi itu apa sih? Asimilasi itu penyaringan kan? Kalau asimilasi itu pencampuran dua kebudayaan lain ya, menciptakan suatu budaya yang baru. Balik apa enggak? Kalau asimilasi itu menghilangkan kebudayaan yang lama. Kebudayaan lama. Kalau ini akulturasi mempertahankan kebudayaan yang lama. Itu bedanya. Nah, kayak gitu. Beda, kebalik ya. Nah, jangan sampai kebalik makanya. Asimilasi itu kebudayaan lamanya yang hilang. Tapi kalau akulturasi, tetap kebudayaan lama itu tetap dipertahankan. Kayak gitu. Jadi bersifat terbuka ini bersifatnya asimilasi maupun akulturasi kayak gitu. Ya, tetap dipertahankan kayak gitu. Ya. Kalau jembatan emas ini adalah proklamasi kemerdekaan. Ini adalah proklamasi kemerdekaan. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Perlu kalian ketahui juga ya, apa namanya itu lambang negara kita itu kan ada di dalam peraturan nomor PP RI nomor 66 ya, kalau tidak salah ya, tahun 1951 ya, tahun 51. Coba kalian cek ya, seperti itu. Benar apa enggak? Nomor 22. Gagasan utama. Ingat ya, gagasan utama itu biasanya ada di paragraf
pertama maupun paragraf terakhir. Kira-kira yang mana jawabannya? Gagasan utama. Oh. Yeah. Oh. Jawabannya? Jawabannya adalah B. Nah, B Kak, karena dia paragraf di pertama itu atas Kak. iya kayak gitu. Wah, oke. Nah, nomor 23. Hati-hati dengan 3 kalimat ini. Kecuali, termasuk, bukan. Ya, yang ditanyakan adalah yang bukan kekuatan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Itu kata kuncinya. Yang mana kira-kira? Sesuai dengan kepribadian. Benar nggak? Pasti ya jawabannya yang A. Ini masih gampang lah soal yang pertama ini masih gampang. Nanti kalian kalau kalian pakai paket premium, nanti saya akan kasih soal yang lebih tinggi, lebih susah. Nanti deh saya kasih bocorannya ya. Saya di sekolah itu ngasih soal ke anak murid itu benar-benar luar biasa. Percaya nggak? Coba. Kalau nggak percaya nanti saya tanya ke kalian. Kalian bisa jawab nggak? Kelas 11 ya, soal luar biasa ininya. Susahnya. 24. Masyarakat Bandung, ini peristiwa Bandung Lautan Api. Masyarakat Bandung rela membakar rumah. Oke? Nah, pesan moral di balik tindakan masyarakat Bandung apa kira-kira? Ada peristiwa Bandung Lautan Api. Jadi peristiwa Bandung Lautan Api itu masyarakat Bandung itu nggak mau Bandung itu ditempatin lagi sama Nika, tentara Belanda. Apa pesan moralnya? C, Kak. D. C. Apakah membakar rumah itu wujud kekecewaan? Tidak. Bukan, ya kan pesan moral. Pesan moral nih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Setiap orang bisa melakukan berbagai cara melawan penjajah. Kita lihat di Surabaya. Di Surabaya itu kayak gimana sih perlawanannya? Dengan cara apa? Merobek. Cuman masalah merobek bendera ya. Merobek bendera di Hotel Yamato. Kayak gitu. Kemudian ada peristiwa apa lagi? Di Medan misalnya. Kemudian di Ambar. Ya kan? Nah, jadi setiap orang itu akan berjuang berbagai cara melawan penjajah. Ada yang membakar rumah, ada yang merobek bendera, ada yang karena dikasih racun. Nah, dia melakukan perlawanan, jadi banyak caranya. Kayak gitu. Kemudian nomor 25. 25. Indonesia merupakan negara heterogen. Heterogen itu artinya negara majemuk ya. Negara yang majemuk. Kemudian, ini ngomongin Bhinneka Tunggal Ika lagi nih. Ya. Artinya berbeda tetapi tetap satu. Apa makna tersirat? Makna tersirat. Apa makna tersiratnya? Ayo. C. Yang mana? C. Izin D, Kak. Sama nggak kira-kira? D, Kak. Tersirat itu artinya tersembunyi atau terlihat? Tersembunyi. Tersembunyi kan? Nah, di Indonesia banyak perbedaan, tetapi tetap masih satu negara. Ini mah sudah jelas banget nih ya, tersurat nih ya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyatu. Enggak menjawab. Bersatunya Indonesia berawal dari adanya perbedaan. Banyak perbedaan tetapi tetap satu. Sama aja nih ya. Indonesia banyak konflik. Menghadapi penjajah, tidak sengaja mereka akan bersatu. Enggak. Jadi secara tersirat ini jawabannya adalah yang C. Bersatunya Indonesia berawal dari adanya sebuah perbedaan. Saya kasih contoh. Dulu
ada 3 kerajaan, yang 3 kerajaan corak ya. Ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha, ada kerajaan Islam. Kayak gitu. Itu suatu perbedaan. Kemudian ada lagi, misalnya salah satu bentuk perlawanan. Nah, contoh misalnya perlawanan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, kayak gitu. Jadi bersatunya Indonesia ini berawal dari sebuah perbedaan, kayak gitu. Ya. Nah, kemudian nomor 26. 26 ini yang ditanyakan adalah pokok pikiran pembukaan. Hati-hati ya, ini sering banget keluar di kedinasan, di polisi, kayak gitu. Yang ditanyakan adalah alinea ketiga. Oke? Kira-kira jawabannya apa? Catatan. Ya. Pokok pikiran itu, pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945 ada 4. Ya. Yang pertama itu adalah persatuan. Yang kedua adalah keadilan. Yang ketiga ngomongin kedaulatan. Yang keempat ngomongin ketuhanan. Yang kemanusiaan. Ya, ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah ketiga. Ketiga itu ngomongin apa sih? Kedaulatan kan? Cari yang ngomongin kedaulatan. Berarti jawabannya yang mana? Yang B. Nah, yang ngomongin kedaulatan itu yang B. Kayak gitu. Masih simpel ya ini. Nah, nantilah saya kasih contoh soal susah, mematikan. Kalian pasti nggak bisa jawab. Ini soal PAT. PAT nanti saya akan mengadakan PAT kelas 11, kelas 10 tanggal 3 Juni. Ini soalnya tuh penalaran tingkat tinggi buat kelas 11 ya. Nah, coba kalian sendiri bisa jawab nggak nanti? Apa perbedaan usulan dasar negara Soekarno dan Muhammad Yamin? Apa bedanya? Ayo. Apa bedanya? Kalau Muhammad Yamin itu yang saya tahu itu dia ngomongin pri-pri. Ya. Ada pri ketuhanan, ada pri keadilan, pri kemanusiaan, persatuan, kayak gitu. Dia ngomongin pri. Kalau Soekarno itu ngomongin kebangsaan, kemudian internasionalisme, kemudian mufakat demokrasi, kemudian apalagi tuh terakhir itu dia ngomongin ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, berarti apa jawabannya? Jawabannya yang mana? Perbedaannya adalah di tata urutan dan isinya. Ini bedanya. Urutan dan isinya itu yang berbeda kayak gitu. Nah, kemudian ya kalau kalian nggak percaya nanti kalian cari aja deh, bandingin coba, bener nggak urutannya? Urutannya tuh Soekarno dan Muhammad Yamin itu terbalik kayak gitu. Muhammad Yamin tuh kalau nggak salah nomor satunya itu pri ketuhanan. Soekarno nomor 5-nya nomor 1 itu kebangsaan. Jadi itu ada perbedaannya. Kayak gitu. Ya, urutan dan isinya itu yang berbeda. Kemudian nomor 28. Dimensi realitas. Realitas ini sesuai dengan kenyataan ya, sesuai dengan kehidupan kita. Fakta ya. Yang ditanyakan sila ketiga, kecuali. Oke, kecuali yang mana? Yang bukan. D, Kak. D. Nah, kenapa? Itu 2. Oke, betul. Sila kedua. Nah, ini tipe yang pertama kayak begini. Ya. Tipe yang pertama itu kayak begini. Kemudian nomor 29. Apa kira-kira? Poinnya apa di sini? Mengantri. Mengantri ya? Benar ya? Budaya mengantri merupakan
yang harus ditanam sejak dini. Nah, kita harus tetap mengantri untuk menjaga ketertiban. Mengantri itu termasuk sila keberapa sih? 5. Sila kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban. Masih terkecoh lagi. Simpulannya, ayo. Simpulan teks. Simpulan teks dari ini apa? Simpulan teks dari yang paling tepat. Paling tepat. Jawabannya apa nih? Jawabannya yang simpulan itu harus kalian baca nih keseluruhan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang kayak gitu. Nah, oke. Kalau kalian, oh ya, saya mau kasih ini dulu deh. Mau sharing ya. Kalian bisa jawab nggak pertanyaan yang saya buat? Penasaran nggak dengan soal PAT saya buat kelas 11? Penasaran. Penasaran. Oke. Saya tantang kalian ya. Kira-kira bisa nggak jawab pertanyaan saya? Oh ya, buat yang chat ke kakak yang minta PDF-nya, itu PDF-nya hanya untuk ke siswa bimbel paket premium sama yang daftar paket layout berbayar ya. Jangan lupa besok kita baru mulai layout ya, yang event layout dari Hore Digital. Terus juga Hore Digital lagi ngadain paket layout berbayar yang kerjasama bareng Rumah Sukses ASN. Jangan lupa untuk mendaftar. Jawab tuh kira-kira. Soal PAT kelas 11 nih, yang saya buat kayak begini. ABC. Ayo, apa jawabannya? Sama sekali kalian. B, Kak. Apa kira-kira jawabannya? B. Kenapa B? Ada menghargai perbedaan, Kak. Perilaku kebinekaan yang harus kita pertahankan. Kalau mengagungkan bangsa dan merendahkan bangsa lain, ini udah pasti salah nih. Ini salah. Membanggakan bangsa, ini salah juga ya. Yang mana kira-kira? A. Jawaban adalah yang E. Jawabannya yang E. Kalian salah satu. Ya. Nomor 44. Guys, nomor 44. Nah, baca tuh. Ini kelas 11 ya, ngomongin tentang persatuan. Bukan nggak mungkin soal-soal dari BKN itu adalah soal-soal PPKN kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kayak gitu. Jadi soalnya itu bukan lagi hafalan, tapi dalam bentuk penalaran. Kayak gitu. Kalau ada soal kayak begini, ya, kalian harus jeli membaca kata kunci utamanya. Apa jawabannya? D. Ada yang berbeda pendapat?
D. Tapi yang E juga benar. Ayo. Dia lagi ngomongin apa sih dia di sini? Lagi ngomongin tentang kesenjangan. Nah, kesenjangan sosial ya. Kesenjangan ekonomi, politik. Kemudian banyak otonomi daerah dan ketidakcakapan pemimpin. Penyebab lain konflik. Lemahnya aparat keamanan. Adapun akan mereka lakukan demi meluapkan emosi. Negara harus adil dan dirasakan oleh masyarakat. Mencintai negara dan pemerintah. Yang mana kira-kira? Ayo. Yang mana? Jawabannya adalah karena dia ngomongin tentang kebijakan ya. Dia ngomongin kebijakan berarti yang sesuai dengan pelaksanaan nilai Pancasila yaitu adalah yang A. Karena di sini ada kalimat mempunyai kedudukan dalam hal pemerintahan. Hak dan yang sama. Salah lagi. Ya. Nomor berapa lagi? Nomor 47. Yang panjang-panjang aja. Coba jawab. Empat tujuh. Coba dijawab. Kak. Kenapa yang A? Bentuk toleransi antar umat beragama penting dilakukan karena A. Kenapa nggak milih yang A? Kenapa nggak milih yang Itu karena menyebabkan keharmonisan, Kak. Iya, yang E juga benar dong, menghindari konflik. D. Toleransi. Dia ngomongin apa sih toleransi agama ya? Ngomongin toleransi agama doang kan? Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang ayam. Karena di situ ada Nah, kehidupan harmoni, saling toleransi, menghargai perbedaan keyakinan. Ya kan dia ngomongin tentang agama kan? Nah, serta mempertahankan nilai persatuan. Dari 3 soal ini menurut kalian susah nggak? Susah nggak? Lumayan. Susah. Ngejebak jawabannya. Ngejebak kan? Satu lagi. Panjang-panjang. Backnya panjang-panjang. Sayanya juga bingung. 42 coba. 42 ini kaitannya dengan pasal 29. Ini kelas 11 loh. Yang akan saya berikan soal ini ke kelas 11. Mager bacanya. Nanti kita lihat ya, anak murid saya di sekolah kira-kira dapat nilai berapa? C, Kak. C. Kenapa C? Karena di pasal 29 itu tiap warga negara bebas untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing, Kak. Oke. Betul. Pasal 29 bebas memeluk agama. Tapi kalian terkecoh dengan satu kalimat. Apa? Baca deh baik-baik. Sikap dari keluarga.
bukan dari negara. Sikap dari keluarga. Ayo. Kalau ini peran negara, benar nggak? Benar nggak? Saya mau tanya. Benar, Kak. Kak. Oke, udah baik-baik. Yang ditanyakan apa? Peran negara atau peran keluarga? Yang ditanyakan di sini. Keluarga. Nah, kalian terkecoh di sini. Jangan sampai terkecoh. Sikap dari keluarga, maka jawabannya adalah yang E. Emang betul, ini ada peran negara itu menjamin kebebasan memeluk agama. Tapi jangan terkecoh, lihat dari soalnya. Nah, baca baik-baik kata kuncinya. Peran keluarga. Nah, oke. Nah, itu rasanya soal buatan saya. Nah, mantap ya. Kalau yang penasaran bisa lebih lanjutnya daftar yang paket layout-nya ya, paket layout atau paket bimbel premium. Tuh. Ya. Mungkin buat yang persiapan tahun 2023 bisa tuh daftar. Nanti pembukaan di bulan Agustus atau September tuh pembukaan paket bimbel premiumnya. Kalau sekarang cuma tinggal bukanya paket-paket layout aja gitu. Info lebih lanjut silakan DM IG Hore Digital ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Pak, izin bertanya. Ya. Silakan. Kan Ya Najwa, kok suaranya kecil? Kurang ada yang lewat chat belajar Kak? Yang lewat chat. Itu sila keberapa? Kalau dia radikalisme ya, dia itu sudah masuk kategori kekerasan ya, dengan cara apa sih namanya itu memaksakan. Nah, radikalisme itu kalau menurut saya pribadi ya, itu lebih ke sila ke-1 kayak gitu. Jadi kalau ada yang ngomongin radikalisme sila ke-3, itu tentu saja keliru ya. Kalau menurut saya radikalisme itu sila ke-1 kayak gitu. Ya. Kok bisa? Hah? Karena sila ke-1 itu dia menganggap pahamnya, ajaran dia itu yang paling benar kayak begitu. Dia nggak menghormati. Kenapa nggak sila kedua, Kak? Nah, kalau misalnya nih ada sila keduanya itu ada peristiwa bom bunuh dirinya kayak gitu. Tapi kalau radikalisme itu lebih ke sila ke-1 kayak gitu. Ya. Karena lebih kalau radikalisme itu berkaitannya dengan masalah agama kayak gitu. Memilih 2 calon termasuk pelanggaran atau tidak. Nah, ini memilih nih ya, 2 calon itu sebenarnya bukan pelanggaran ya, tapi suara kalian itu salah ya, nggak masuk. Apa namanya itu nggak sah kayak gitu. Sebenarnya nggak pelanggaran, tapi suara kalian itu nggak sah kayak gitu. Menjadi pihak oposisi melanggar sila. Sebenarnya nggak melanggar ya. Pihak oposisi itu malah menstabilkan suatu pemerintahan kayak gitu ya. Jadi lebih ke sila ke-4 kayak begitu. Apa tuh? Bentar tuh, saya mau. Kalau menyebarkan berita bohong itu sudah pasti pelanggaran sila ke-3 ya, karena akan merusak persatuan kayak gitu. Sudah jelas ya semuanya. Nah, kayak gitu. Apalagi nih? Kalau terorisnya itu dia berbau tentang agama ya.
Kalau teroris itu lebih ke satu ya terorisnya. Tapi kalau misalnya kategorinya kayak begini, apa namanya itu peristiwa bom bunuh diri, itu dia sudah masuk kategori sila kedua kayak gitu. Jadi tergantung dari konteks dari soalnya kayak gitu. Menghadiri pernikahan teman yang berbeda agama, ya baguslah. Artinya kalian diundang, kemudian kalian datang, kalian menghargai, kayak gitu. Ya, nah, menghadiri pernikahan teman yang berbeda agama, masuk sila keberapa, Kak? Nah, itu termasuk sebenarnya ya saling menghormati orang lain, itu bisa saja masuk sila ke apa namanya itu sila ke-1 juga bisa masuk, sila ke-3 juga bisa masuk. Tapi kalau ini kan kaitannya tentang perbedaan ya nggak apa-apa kalau misalnya cuma menghadiri doang. Ya, kalau misalnya kalian ikut misalnya dalam hal urusan ibadah, misalnya kalian sudah mengganggu kayak gitu, sudah mengganggu orang yang sedang beribadah. Seperti itu ya. Oke. Sebenarnya ada mau post test ya, cuman karena waktunya sudah menunjukkan 14.45, mungkin next time saja ya seperti itu. Jadi saran dari saya terakhir nih ya, kalau kalian masih sekolah, masih kelas 3, masih sekarang ini udah lulus ya, coba deh kalian buka lagi buku PPKN-nya, LKS, e-booknya atau apapun lah itu, pelajarin kelas 11. Kelas 11 itu ada di bab terakhir tentang persatuan dan kesatuan. Kemudian pelajarin juga kelas 10 tentang lembaga negara, pengamalan Pancasila, kemudian tentang kerukunan umat beragama, ancaman negara, integrasi nasional. Jadi sebenarnya soal-soal SKD kedinasan menurut saya itu diambil dari apa namanya itu soal-soal PPKN kelas 10, kelas 11, kelas 12. Itu perbedaannya. Seperti itu. Jadi yang buat itu adalah dosen-dosen PPKN dari seluruh universitas yang ada di Indonesia. Itu waktu saya kuliah itu dikasih tahu tuh. Dia pernah bikin soal TWK tahun berapa. Nah, jadi dia mengambilnya itu rujukannya dari buku PPKN kayak begitu. Nah, itu saya dikasih bocorannya kayak gitu. Jadi yang buat itu sebenarnya bukan BKN-nya, tapi yang ngebuat itu adalah dosen pendidikan, dosen PPKN. Dia pasti rujukannya dari buku PPKN kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Gitu. Ya. Jadi soal-soalnya itu dalam bentuk penalaran kayak gitu. Yang tadi saya buat kayak gitu itu sekarang itu sudah modelnya guru-guru PPKN yang sekarang itu bukan lagi soal-soalnya itu hafalan, enggak. Saya udah jarang menggunakan soal hafalan. Saya sudah menggunakan soal penalaran tingkat tinggi. Bagaimana caranya siswa-siswi saya itu bisa menyelesaikan kasus, ada solusinya kayak gitu. Tadi kan soalnya panjang-panjang kan, ada masalah, ada solusinya. Kayak gitu, ya. Seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Kak Mamat. Silakan Kak Mamat. Terima kasih. Kak Yoga yang telah mengajar pada siang sampai sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung dari awal sampai akhir ya. Maaf tadi agak sempat belum chatnya kakak kunci karena biar kondusif. Nah tadi rekor nyampe 95 peserta dan yang chat banyak banget, takutnya nggak keburu, makanya kakak kunci gitu. Mungkin yang masih ada yang pertanyaan di lain waktu ya. Terus yang tadi kakak share posternya itu, yang terakhir itu diundur mulainya tanggal 2 ya. Tanggal 2 Juni atau Kamis baru dimulai, nanti dibukanya jam 10.30 WIB. Jam 10.30 pagi WIB ya, itu baru bisa dikerjakan gitu. Baru bisa dimulai, nanti ada 3 paket layout ya. Nanti munculnya bertahap, hari Kamis muncul 1 paket layout dulu,
nanti Jumatnya muncul satu paket layout lagi, nyampe baru Sabtunya satu paket lagi. Jadi ada 3 paket layout. Batas waktunya antara tanggal 7 sampai tanggal 8 ya. Terus buat yang tadi ngechat kakak sama ada juga yang di room chat, ada yang di DM, IG, minta file PDF-nya. Itu file PDF-nya hanya diberikan ke siswa bimbel paket premium atau yang daftar paket layout berbayarnya. Nanti akan dapat file PDF yang tadi. Kalau untuk paket bimbel premium kita udah tutup. Nanti buka lagi untuk yang persiapan tahun 2023. Nanti dibukanya di bulan Agustus atau September. Kalau yang paket layout berbayarnya, ini kita nanti udah mulai pembukaan ya. Ini udah kelihatan kan share screen-nya. Tanggal mulai dari hari ini udah bisa daftar. Sampai tanggal 20 Juni. Pelaksanaan TO-nya dari tanggal 6 Juni sampai 30 Juni ya. Tuh, kalau yang daftarnya di atas tanggal 6 Juni, misalnya kayak tanggal 6, tanggal 7, itu bisa langsung ngejoin paket layout-nya di 2 hari setelahnya, 2 hari setelah pembayaran ya. Ini buat yang mau daftar paket layout berbayarnya, ini kita kerjasama dengan tim Rumah Sukses ASN ya. Jadi yang mau daftar paket bimbelnya udah nggak bisa, nanti daftar aja paket layout-nya tadi, itu paket layout berbayar, itu ada 5 paket layout, harganya 85.000. Nanti banyak bonus-bonus menariknya kok, ada live teaching-nya juga gitu. Ada latihan soal, ada file PDF, dan segala macam. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, sama-sama semuanya. Ya, ini pada room chat ya. Coba besok-besok kita nanti pada on camera semua ya, on camera sama on mic kita. Jadi biar enak kalau di chat banyak yang ngechat itu kadang agak gimana ya. Kalau yang jawab sih nggak apa-apa lewat chat, tapi kalau bertanya kadang jadi kurang kondusif gitu. Banyak yang chatnya banyak yang bertanya itu ke pendem ya gitu, jadi nggak kebaca gitu. Apalagi tadi sampai 95 peserta dan semua hampir bertanya semua gitu lewat chat, jadi agak bingung gitu, agak banyak yang belum kejawab semua tadi gitu. Mungkin karena udah sore, udah waktu di bagian barat, udah waktu masuk waktu asar ya, jadi udah mulai berkurang. Dan yang dari daerah timur sama daerah tengah kita pada live duluan ya. Tadi ada yang nanya kakak, recordnya diupload ke YouTube apa enggak? Ya nanti diupload. Kalau yang belum tahu channel YouTube-nya, cari aja Horli Digital. Nanti diupload di situ. Jangan lupa subscribe ya. Mungkin karena udah nggak ada pertanyaan, yang sore kakak tutup ya aja ya. Ya dari Lena sering-sering. Ya nanti follow aja Horli Digital, ada infonya kok, info live teaching selanjutnya. Oke. Kakak akhiri kan ada sore ya. Nanti untuk info lebih lanjut bisa DM aja di Horli Digital atau chat ke WA adminnya. Oke, sekian dari kakak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Buat yang mau live bisa live ya.